Harus tidak? Betul? Betul? Insya Abu Lahab, Pak, waktu Nabi Muhammad lahir, memerintahkan pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah dalam kitab I'anatut Talibin, babnya bab walimah. Ketika Suwaibah sampai ke rumah Siti Aminah, ternyata yang lahir bayi laki. Akhirnya Suwaibah melaporkan itu kepada tuannya Abu Lahab. Ya Abu Lahab, keponakanmu yang lahir ternyata laki-laki. Abu Lahab senang luar biasa. Saking senangnya Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Saking senangnya dia potong onta, dia potong kambing, dia kasih makan orang satu Mekah, saudara. Begitu Abu Lahab meninggal dunia, dalam mimpinya Sayyidina Hamzah bertemu dengan Abu Lahab dengan begitu gembiranya. Kenapa gembira Abu Lahab? Padahal begitu jahat dengan Islam, begitu jahat dengan Nabi. Ternyata ketika Nabi Muhammad dia girang, dia bebaskan budaknya, dia kasih makan orang satu Mekah. Setiap hari Senin, saudara, dari antara jempol dan juga telunjuknya, Allah kasih keluar susu yang bisa menghapuskan rasa sakit siksaannya. Sallu ala Nabi. Makanya kalau dimintain buat sumbangan maulid, jangan sayang-sayang. Makan mau enak, nyumbang goceng. Betul tidak? Sound system bayar nggak? Tenda? Pelan-pelan, pelan-pelan. Betul tidak? Dari siapa kalau bukan dari kita? Setuju? Dan nggak ada yang berat dikerjain kalau kita kerjain rame. Betul tidak? Jangan panitia maulid datang sok buka dompet, mau keluar yang merah, yang biru ngomong. Kata yang biru, yang merah nggak mungkin lu keluar. Kenapa biru? Lu mah paketan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Nggak mungkin lu biru yang keluar. Emang kenapa hijau? Lu mah Samsu 3 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Nggak mungkin lu hijau yang keluar. Kenapa ungu? Lu mah beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, coklat ngomong. Ungu kagak, coklat kagak, yang keluar abu-abu. Berapa duit? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya saya mau tanya orang sini nih. Saya pengen tahu nih. Jujur ya, jujur ya. Jujur ya. Jujur ya. Melawat sama kondangan, duitnya gedean mana? Dasar brengsek dah. Dan saya mau tanya, orang hajatan lagi susah lagi seneng? Orang kematian lagi susah lagi seneng? Yang dibantu mesti yang mana? Yang kematian. Maksudnya kalau kondangan berani 50.000, kenapa melawat nggak berani 50.000? Lu minta kembalian. Pantesan kalau melawat, maaf ya, baskom diisiin beras supaya nggak bunyi. Supaya nggak bunyi. Yang masuk recehan melulu. Udah bulat hitam berminyak. Duit bekas ngerok buat melawat. Astagfirullahaladzim. Jadi sekali lagi saya mau tanya, peringatan maulid penting tidak? Harus tidak? Siap tiap tahun peringatinya? Siap tiap tahun ngadainnya? Betul. Agar kita semakin mengerti apa yang kita nggak paham. Apalagi menghadapi situasi kondisi saat ini. Peringatan-peringatan seperti ini harus kita hidupkan. Agar kembali menghidupkan umat Islam tentang betapa pentingnya mengerti tentang agama dan sebagainya. Udah ya, segini aja cukup ya. Lu gratis belagu lu.
Gue mau ceramah jam berapa juga siap. Yang penting panitia tahu diri. Lanjut. Jadi akhlak Nabi itulah senjata kita saat ini untuk mengembalikan negara kita menjadi baldatun warabbun di tengah-tengah dekadensi moral saat ini. Maka satu-satunya jalan untuk mengembalikan kita kepada karamah dan kemuliaan kita di mata Allah dan Rasulnya, yang kembali kepada akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman seseorang adalah yang paling sempurna akhlaknya di sisi Allah. Berarti iman kita barometernya adalah akhlak kita, yang suri teladani akan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Cuman pertanyaannya Pak, apa sih akhlak Nabi? Kok begitu mulianya, begitu agungnya? Sahabat nanya dah sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulillah, apa itu akhlaknya Rasulullah? Sampai dipuji Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sampai dipuji wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sampai dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai dipuji laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Qalat Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci di rumah kita ada Quran, di musola kita, di masjid kita, di handphone kita. Yang keras jawab, dibaca tidak? Itu permasalahannya Pak. Jangan salahkan umat Islam mundur. Jangan salahkan umat Islam terhina. Jangan salahkan umat Islam bisa dikalahkan oleh orang lain. Satu penyebabnya, orang Islam beramai-ramai meninggalkan akhlaknya Nabi kita Muhammad berupa kitab suci televisi belum kelar, datang handphone Android. Sehari tanpa handphone mati rasanya Pak. Jawab, betul tidak? Sehari nggak baca WA gelisah bener. Apalagi paket habis. Kiamat rasanya dunia. Anak kita udah main handphone pakai handset, dipanggil kalau belum ditimpuk belum nengok. Laki bini pantat-pantatan baca WA. Gara-gara handphone kayaknya Allah udah nggak ada. Kesel sama anak bikin status. Kesel sama laki bikin status. Kesel sama bini bikin status. Laki bini berantem di status. Jawab, betul tidak? Jawab, betul tidak? Innalillah. Dulu orang mau makan, Allahumma barik fima rozak wakina azza. Sekarang mau makan gak baca doa. Kopi dipoto, kopi dipoto, kirim, bikin status, ngopi oi, menang baik. Jawab, betul tidak? Sampai yang dibilang Nabi, ya hujju agniya ummatil nuzhah, nanti di akhir zaman akan banyak umatku yang kaya raya, tapi sayang umrohnya, hajinya, niatnya jalan-jalan. Udah mulai kelihatan Pak. Tawaf selfie. Sa'i Bukit Sofa Marwa selfie. Sholat di Maqam Ibrahim. Sholat di Hijr Ismail. Minum jam-jam, naik onta. Pas pulang lihat nenek dipoto di atas onta.
Ibu cucunya jawab, Masya Allah nenek, cakepan onta. Betul. 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 Handphone. Teknologi yang canggih. Tapi membuat kita lupa dengan Allah. Dulu mana ada neon, Pak? Dulu mana ada bohlam, Pak? Nggak ada. Yang ada lampu tempel. Betul tidak? Pakai sumbu minyak tanah. Kalau pengen baca Quran, turunin tuh lampu tempel. Habis baca Quran, hidung pada cemong. Tapi maaf ya Pak, orang dulu baca Quran pakai lampu tempel, seminggu hatam baca Quran. Sebulan berkali-kali hatam baca Quran. Jawab yang keras, sekarang neonnya terang tidak? Bohlamnya terang tidak? Tapi kenapa Quran semakin jarang dibaca? Minum lagi ya. Pokoknya susu saya habis, ceramah selesai. Lu tambahin gue timpuk. Betul tidak? Lebih dahsyatnya lagi, maaf. Orang-orang tua kita dulu nih Pak, huruf enggak kenal, tapi Yasin apa? Tabarok apal, Ar-Rahman, betul tidak? Kok bisa gitu Pak Ustadz? Kalau malam Jumat yang ibu-ibu ke rumah ustazahnya, yang kaum bapak remaja laki-laki ke masjid ke musola, bertahun-tahun kayak begitu, Yasin jadi apal saudara. Sekarang malam Jumat, ya Allah, sepi. Yang datang martabak, lontong berikut sambalnya, ditaruh di atas piring, ditutup kertas lembar berwarna putih, ada tulisannya nama-nama almarhum. Ayo bilang, betul nggak begitu? Ayo bilang, betul nggak begitu? Yang datang lontongnya, ditaruh di atas piring, ditutup kertas berwarna putih, ada tulisan nama siapa? Yang punya rumahnya nggak ke masjid. Yang mimpin saya lagi. Saya ajak deh jamaah deh. Ayo ya kita baca Fatihah Yasin yang ikhlas. Mudah-mudahan lontongnya masuk surga. Innalillah wa inna ilaihi. Innalillah wa inna ilaihi. Kira-kira saya mau tanya, Masjid At-Taqwa mau gak nasibnya kayak begitu? Mau tidak? Jawab yang keras, mau tidak? Kita kembali kepada akhlaknya Nabi kita Muhammad, berupa kitab suci Caranya duduk di majelis, dekati para ulam, dekati para kia, dekati para haba, dekati para selamat hidup dunia akhirat. Amin. Anak-anak sekolah harus, tapi ngaji mesti lebih harus. Setuju? Jangan sekolah dibelain, ngaji nggak dipentingin. Kalau buat sekolah mah masya Allah, hujan gede geluduk, tuh anak dibungkus sama plastik. Bonceng belakang bapaknya, wajib sekolah mah. Betul tidak? Begitu ngaji baru gerimis, yang keluar tangannya doang. Tuh anak di luar rumah teriak, "Mak, gerimis mak." Maknya nyautin, "Ya udah pere." Jawab, betul tidak? Jawab, betul tidak? Sekolah ada buku paket nggak? Mahal nggak? Dibeli buat sekolah mama. Begitu ngaji, Iqra warisan. Bekas abang buat ade, bekas empok buat ade. Dekil buku Iqra, hilang sampul dua-duanya.
Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Begitu akhir tahun naik-naikkan kelas, ngambil apa? Rapot. Bangga bapak ke sekolah. Bagaimana pak? Anak saya sekolahnya rajin. Belajarnya cerdas. Naik kelas ranking 1. Rapot diambil, gurunya dikasih hadiah saudara. Tanda terima. Tanda terima. Begitu ngaji. Anak bisa sholat 5. Bisa baca al. Taat sama orang. Begitu mau puasa pada berhenti. Emaknya yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Emaknya nyautin. Ntar ustadz tuh minta sirop. Jawab. Setahun sekali ngasih guru pantas nggak? Apakah di kuburan ditanya bahasa Inggris? Jawab. Apa di kubur tanya bahasa Inggris? Ditanya IPA? Ditanya IPS? Tanya matematika? Yang ditanya man Rabb wa man Nabi? Itu pak pertanyaannya. Di SD nggak ada jawabannya. Jawabannya ada di madrasah, majlis taklim, dan pondok-pondok pesantren. Makanya kalau bicara jujur, yang gajinya mesti gede, mestinya guru-guru ngaji. Itu yang bilang betul pasti guru ngaji tuh. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah. Tapi sekarang lagi ada satu daerah, jadi contoh nih pak, namanya DKI Jakarta. Saya punya gubernur namanya Bang Anies. Pilihan ulama, masjid dibantu, musola dibantu, guru-guru ngaji diberangkatkan umroh, marbot diberangkatkan umroh, imam-imam berangkatkan umroh. Alhamdulillah Bang Anies ini luar biasa bagusnya. Makanya Jakarta agamis bener, azan berkumandang, maulid di mana-mana. Makanya setannya pada nggak betah, pengen pindah ke Kalimantan. Terima kasih atas opok-opoknya. Udah jangan ngomongin gituan dah. Gara-gara ada isu ibu kota mau pindah, anak muda macam-macam bikin gambar. Masa ada gambar helikopter ditarik sama Monas, tarik helikopter. Ada lagi gedung DPR pantatnya nyala, percis ke UFO mau terbang. Yang lebih hebat lagi anak muda pada bikin status, biarlah ibu kota pindah ke Kalimantan, yang penting kekasih, jangan berpindah ke hati mantan. Waduh, lo catat awas lo ya. Makanya anak muda bangkit dong, amin. Anak muda bangkit, amin. Amin. Pak kira-kira kalau subuh yang ajan anak muda, cakep gak Pak? Cakep gak Pak? Salatu khairum minan naum. Orang nanya, itu siapa yang ajan? Remaja Islam, Masjid At-Taqwa. Amin dong. Saya paling gedek kalau udah subuh dingin gerimis, yang ajan aki-aki. Napas bersuit, nih, masih ajan aja. Abis ajan subuh yang selawatan anak muda, cakep nggak? Kurang kencang, cakep nggak? Salatun minallah wa alfa salam alal mus syarifil maqam salatun wa alfa alal Mustafa Muhammad makam. Enak gak Pak? Kadang-kadang udah gerimis dingin yang selawatan aki-aki, huruf udah gak jelas. Selawat badar meleset, Coca-Cola. Cucunya masuk ganti kong. Apaan? Sprite. Imam anak muda, cakep enggak? Cakep enggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suaranya kencang. Napasnya panjang. Lagunya enak.
Surat ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh lain. Kadang-kadang ada orang tua nggak mau ngalah sama yang muda. Masih mau aja jadi imam. Surat pas-pasan. Maghrib kul-kul. Isya kul-kul. Subuh kul-kul juga. Besok ketemu maghrib. Waladhalin amin. Kata yang belakang pasti kul-kul. Isya ketemu lagi. Waladhalin amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudhu. Yang satu ngomong, lu dengerin deh, pasti kul-kul. Sama imam diganti. Inna atainakal kausar. Temennya jawab, udah ganti bego. Masya Allah. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Siap bangkit. Siap bangkit. Dari peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yuk kita suri toladani akan akhlak Nabi. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci yang terakhir. Ternyata Al-Quran itu dijadikan Allah sebagai mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya, tiap-tiap Nabi punya mukjizat nggak? Kurang kencang, punya mukjizat nggak? Apa mukjizatnya? Kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Betul tidak? Nabi Ibrahim punya mukjizat untuk melawan Raja Namrud. Nabi Musa punya mukjizat untuk melawan Raja Fir'aun. Termasuk Nabi kita Muhammad punya mukjizat berupa kitab suci untuk apa? Saat ini kita lagi menghadapi yang namanya Ghazwatul Fikri. Perang pemikiran, perang pemahaman yang senjatanya paling dahsyat untuk melawannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad. Dasar negara kita apa? Kenapa kita aman? Kita tentram? Kita damai? Ternyata Pancasila sesuai dengan Al-Quran. Ketuhanan yang maha, Qul huwallah, kemanusiaan yang adil dan innallaha ya'muru bil adli wal persatuan wa'tasimu jami'an wala tafarraqu. Jangan fitnah umat Islam tidak Pancasialis. Justru Pancasila merupakan hadiahnya umat Islam. Tanpa umat Islam nggak bakal ada Pancasila, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Justru yang mengkhianati Pancasila adalah orang-orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Itu yang anti Pancasila. Apalagi umat Islam dikait-kaitkan dengan radikalisme. Nggak ada hubungannya, saudara. Karena Islam mengajarkan rahmatan. Betul tidak? Jadi nggak ada hubungannya Islam dengan radikal. Kalaupun ada orang Islam berbuat radikal, jangan disalahkan agamanya. Oknumnya tangkap. Sidang, salah, ya penjarakan. Jangan disalahkan Islamnya. Emang orang masuk masjid semuanya orang baik. Ada yang mau nyolong sendal. Ada nggak kira-kira? Yang mau nyolong sepatu. Ada nggak kira-kira? Ketika di masjid ada kehilangan sendal, jangan salahkan masjidnya. Oknum yang ngambil sendalnya. Udah, yang belakang udah mulai betul-betul aja. Lain waktu kita ketemu lagi. Setuju? Insya besok hari kerja, Pak. Sok lo minta izin pecat besok. Baik. Siapa musuh kita? Satu, pemahaman yang namanya pemahaman sepilis. C-nya sekuler. Pemahaman yang gak setuju kalau agama ngatur-ngatur kehidupan. Yang gak setuju kehidupan diatur-atur oleh agama. Yang mereka mau kehidupannya kehidupan. Agama ya agama. Kehidupan jangan diatur oleh agama. Dan agama jangan ngatur-ngatur kehidupan. Jawab yang benar. Ini kira-kira pemahaman salah apa betul? Salah apa betul? Bagaimana hidup tanpa agama, saudara?
Bapak lupa di lubang buaya masih berdiri patungnya Pak. 7 jenderal yang dibantai habis saudara. Oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Jawab, betul tidak? Sejarahnya kental Pak. Lubang buaya. 7 pahlawan kita. Belum lagi ulama-ulama dan santri-santri pada masa itu. Yang digorok kepalanya hatu-hatu. Darahnya udah seperti kali saudara. Semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya rasa ketuhanan. Banggalah kita tinggal di negara Pancasila. Yang punya sila ketuhanan yang maha. Jangan khianati Pancasila. Setuju? Kemanusiaan yang adil dan tegakkan kemanusiaan. Jauhkan kebinatangan. Negara akan hancur kalau kemanusiaan kita ganti dengan kebinatangan. Mana contohnya? Laki-laki suka sama laki-laki. Perempuan suka sama perempuan. Ayam aja gak mau. Saya mau tanya Pak, jujur jawab. Kira-kira kalau ayam laki-laki ketemu ayam laki-laki, apa yang terjadi? Ayam pinter. Ayam pinter. Betul tidak? Kemanusiaan yang adil dan tegakkan keadilan. Kok negara mau aman? Jangan yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan hukum seperti pedang, tajamnya ke bawah doang, ke atas muntulnya luar biasa. Nggak aman negara saudara. Negara mana yang bisa aman kalau keadilan tidak ditegakkan? Yang kedua, pemahaman pluralisme. Yang punya pemahaman bahwa semua agama sama, semua agama benar, pindah agama nggak murtad, kawin beda agama sah. Innalillah. Kembali dong ke Quran, akhlak Nabi. Inna dina lakum dinukum. Ya sekarang kan lagi ribut soal Natalan nih ya. Ada pendapat-pendapat baru yang membolehkan. Udah yang baru buang, kita ambil yang lama, kenapa sih? Orang-orang tua kita dulu, NU pernah bikin fatwa, MUI pernah bikin fatwa, selesai. Kenapa diributkan lagi? Iya betul. Tanpa betul juga udah betul. Betul tidak? Dan yang terakhir namanya kelompok liberalisme. Siapa mereka yang punya pemahaman katanya akal manusia lebih sempurna dari Quran. Akal manusia lebih sempurna daripada hadis. Mereka paksakan Quran hadis untuk tunduk di akal manusia. Ujung-ujungnya Quran hadis diakal-akalin. Makanya ada hukum geli Pak saya bacanya nih. Boleh gak saya bacain? Boleh gak? Jika ada suami memperkosa istri, maka si suami akan dipenjarakan 12 tahun. Mampus loh. Mampus loh. Ibu pengen diperkosa sama suami? Diam loh. Aku nanya ibu lu yang jawab loh. Si ibu yang belakang jawab, ya Allah Ustadz, kalau suami yang perkosa mah nambah kali ya. Betul tidak? Betul tidak? Yang betul begini Pak, kalau malam hari si suami berkeinginan sama istrinya tanpa uzur syar'i, si istri kagak mau, si suami kecewa, si suami marah, maka bini kita dari malam itu sampai pagi dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Itu hukum yang benar. Catat Bu. Setuju gak Pak? Lo memang maunya lo mah. Insya. Tapi ketika malam hari si suami berkehendak, si bini kagak mau, si suami marah, dipaksa bersetubuh, maka besok harinya si istri boleh melaporkan suaminya kepada yang berwajib. Maka suaminya dipenjarakan 12 tahun dengan tuduhan memperkosa istri. Suami dipenjara, istrinya. Iya. Ya, saudara. Betul tidak? Saya ceramah begini gayanya gak apa-apa ya. Biar gak ngantuk. Ya, makin malam kan makin ngantuk. Gue ceramah serius pada pulang atu-atu loh.
Masa gue ceramah depan gue kamera doang. Betul tidak? Dan kalau buat ngaji jangan hitung-hitungan. Betul tidak? Kalau buat ngaji jangan hitung-hitungan. Layar tancap ke subuh kuat. Ngaji baru jam 12 doang udah begini, udah begitu. Jangan. Enggak setiap hari ini kita ngaji. Betul tidak? Iya. Lanjutin jangan deh. Lanjutin jangan. Sampai mana tadi itu ya? Lo juga sih ngajak ngomong lo. Iya gue tahu. Kalau suami di penjara, bini nggak ada ngasih makan, betul? Mau nggak mau bininya mesti ngapain? Kerjanya di mana? Konveksi. Pulangnya jam 10 malam, ada undang-undang lagi. Perempuan keluar malam lewat jam 10 malam, dipenjarakan 5 tahun. Masuk lagi, ketemu sama lakinya. Laki bini di penjara, anak gak ada kasih makan, jadi gelandangan, kena pasal lagi. 1 gelandangan denda 1 juta, nggak bisa, penjara lagi, sekeluarga di penjara semua, laki bini anak. Ayam gak ada ngasih makan. Ayam nggak ada yang ngasih makan. Tuh ayam keliaran ke pekarangan orang, makan beras orang, makan daun orang, kena pasal saudara. 1 ayam 10 juta. Alhamdulillah komplit, laki bini anak berikut ayam-ayamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Udah kembali kepada hukum Allah. Ikutin akan akhlak Nabi kita Muhammad. Pancasila udah membuktikan amannya kita, damainya kita, tentramnya kita. Betul tidak? NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika udah membuat kita bersatu. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahkan bahasanya. Membuat negara jadi aman saudara. Karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Belum bosan kan? Ngundang lagi aja. Setuju? Kalau kagak bosan juga, yang ngundang saya deh. Boleh gak? Saya insya Allah tanggal 31 Desember akan mengadakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad. Datang ya. Datang ya. Tempatnya deket Pak. Namanya Desa Pulau Indah. Kelurahan Pabuaran. Kecamatan Kemang. Tahu gak? Cendali. Betul. Cocok Ibu. Datang Pak ya. Pak, saya di sono ada yang ngasih tanah Pak. Orang baik yang punya masjid kubah emas. Namanya Ibu Hajadian Al-Mahri, almarhumah. Nggak lebar sih, cuma 5 hektar. Amin dong, amin. Amin ya Rabbal. Kita lagi berjuang membangun pondok pesantren yatim Al-Ghazaliyah. Doain biar rezekinya gampang. Pesantren cepat jadi. Santrinya cepat belajar. Ya Rabbal. Kita nanti maulid tanggal 31 Des. Malam tahun. Daripada keluyuran yang enggak. Mendingan kumpul di masjid. Baca ratib, baca maulid, dengar ceramah. Manfaat enggak? Kadang-kadang kan pada keluyuran. Yang duitnya banyak, bakar ayam. Yang dikitan, bakar ikan. Yang dikit lagi, bakar jagung. Yang gak punya duit, nabun. Sampah dibakar-bakar. Daripada duitnya buat gituan, mendingan buat maulid. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Tanggal 1 Januarinya ada khitanan anak-anak yatim. Sebanyak 41 anak yatim.
yang bakal kita hitankan. Kalau Bapak mau datang malam, silahkan dengar ceramah. Pagi nggak bisa datang, nggak apa-apa. Pagi mau datang juga nggak apa-apa. Bapak malam nggak bisa datang, datangnya pagi aja deh. Mau ngeliat anak yatim disunatin, silahkan. Ngucapin selamat. Kalau pengantin baru, selamat menempuh hidup. Pengantin sunat, selamat menempuh bentuk. Datang ya. Datang ya. Tanggal berapa? 31 Des. Malam tahun baru. Nggak lama Pak acaranya. Karena besoknya mau ada khitanan. Jadi kita nggak banyak penceramahnya. Yang pertama Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Yang merupakan mantunya Al-Habib Rizik Sihab. Dan yang kedua Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindah. Yang mau datang silahkan. Saya tunggu tanggal 31 Desember. Malam 1 Januari. Siap hadir? Nasi kebuli disiapkan. Kopi disiapkan. Ongkos masing-masing. Siapa yang ngongkosin? Siap hadir ya? Siap datang dah? Ayo saya mau tanya, siap datang gak? Nih kira-kira ini malam yang hadir nih, saya mintain duit buat yatim saya, boleh gak? Bawa duit gak? Yang gak bawa menjemput temennya ya. Ntar pulang-pulang bayarin deh. Insya mudah-mudahan duit bapak, duit ibu yang ini malam saya mintain buat yatim saya bermanfaat buat anak-anak yatim saya. Amin ya Rabbal. Panitia bisa bantu saya nggak? Kita mintain sorban sama jamaah berapapun dapatnya ini malam. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak yatim. Fadal. Oke ini aja nih. Ada temannya lagi? Nggak ada. Yuk sambil kita minta sedekah, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Salatullah. Semuanya ala salam salamullah ala yasin. Semuanya salatullah ala taha salam ala yasin. Tawassalna tawassal wabil rasulillah wa kun bi ahlil ban salatullah ala taha salam ala yasin. Ilahi limil ummah minal wa min hammin bi ahlil ban. Terakhir salatullah ala taha salam
ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa ala alih. Yuk kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan rezeki yang udah Bapak Ibu berikan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, dengan pahala yang berlipat ganda. Doakan yang dagang biar laris, yang usaha biar maju, yang sudah bekerja diangkat derajatnya, yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang sudah punya anak soleh dan solehah, yang masih punya orang tua biar dipanjangkan umurnya, yang orang tuanya tiada dimaafkan kesalahannya, dijadikan alam kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau saya mungkin tidak ikut acara berikutnya karena saya dari pagi belum pulang ke Jakarta, Bapak. Saya pagi ada acara, nggak pulang langsung tadi siang acara di Ciseeng. Saya mampir di Parung, acara di sini. Jadi saya mesti pulang karena besok pagi kita ada kuliah subuh di Kuningan City sekaligus peringatan Maulidnya Nabi. Jadi saya mohon maaf kalau saya langsung meninggalkan tempat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi, sehat walafiat dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dimaafkan tidak? Dimaklumin tidak? Alhamdulillah. Ayo angkat tangan. Allah bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan al arwahi man bana hadzal masjid wa man qama hadzal masjid al jami' at taqwa al mutaqaddimin wal mutaakhirin. Irfa' lahum ad darajat wa da'if anhum al hasanat wa kaffir anhum as sayyi'at. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i kiramatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil i'tikad wa sabbitna bi ahli sunnah wal jamaah wa sabbitna bi ahli sunnah wal jamaah wa sabbitna bi ahli sunnah wal jamaah min darid dinil akhirah. Ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ikhtim lana bi qouli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa bil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dengan para alimin ulama, para tokoh masyarakat kalau saya langsung meninggalkan tempat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.